Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Ya, mengingat sedikit mengenai apa itu kuadran. Jadi kuadran itu adalah posisi dari sudut yang ada di koordinat kartesius. Ya, kita ketahui bahwa sudut dalam satu putaran itu kan dia ada 360 derajat ya. Dimulai dari X positif itu 0 derajat, Y positif itu 90 derajat, X negatif itu 180 derajat, Y negatif itu 270 derajat. Kembali lagi ke X positif untuk dapat satu putaran ya, jadinya 360 derajat. Baik, jadi untuk kuadran 1 dia nilai X-nya positif ya. X-nya itu positif, Y-nya juga positif. Sedangkan kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Dan kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Untuk kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ini harus kita ketahui terlebih dahulu supaya bisa menemukan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran ini. Perhatikan koordinat kartesius ini, dan ini saya bikinkan satu buah lingkaran. Ya, berarti satu putaran penuh gitu ya. Nah, perhatikan di sini misal saya punya suatu titik pusat ya. Titik pusatnya itu yang ini. Itu adalah 0, bukan 0, O. Ya, saya beri nama O, dan saya tarik garis ke sisi atau pinggir lingkaran, sehingga ini saya beri nama P ya. Dari titik P ini saya bakalan bikin garis tegak lurus terhadap sumbu X ya, tegak lurus. Ini nanti saya beri nama titik Q. Baik. Nah, tadi kita ketahui bahwa pada kuadran 1, ini kita beri nama kuadran 1, KD itu singkatan dari kuadran ya. Kuadran 1 OQ ya, karena dia berada di X positif, jadi nanti saya beri nama di sini X positif. PQ ini kan dia sejajar dengan sumbu Y ya, jadi saya beri nama Y dan juga positif karena dia berada di atas. Lalu OP ini adalah sisi miring. Sisi miring ini kita sudah mencari ya kemarin di video sebelumnya bahwa sisi miring selalu bernilai positif. Nanti kita buktikan apakah dia bakalan bernilai positif atau negatif ya jika X dan Y-nya negatif, salah satunya atau dua-duanya negatif. Jadi kalau pengen kita tuliskan, OP itu adalah sisi miring, kita simbolkan dengan R di sisi miring. Kalau kita menggunakan Pythagoras ya, jadi R itu rumusnya adalah R kuadrat sisi miring sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, ini adalah rumusnya. Atau bisa ditulis R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, gitu kan. Baik, ini kita simpan terlebih dahulu sebagai catatan bahwa R itu adalah sisi miring. Baik, kita bakalan cari sin kostan ya, apakah dia bernilai positif di kuadran 1 atau negatif di kuadran 1 ini. Kita buktikan. Yang pertama adalah sin, sudutnya itu yang terbentuk adalah ini, tentu ya, POQ. Jadi sudut ini adalah ini. Jadi misalkan kita beri nama alfa. Ya, sudut alfa. Jadi sin alfa sama dengan D bagi mi. Ya, ingati rumusnya D mi. Depan daripada sudutnya di sini adalah Y. Jadi Y per miringnya R. Karena Y-nya positif dan R-nya juga positif, maka positif bagi positif sama dengan positif ya. Terus cos alfa itu sa bagi mi. Terus samping dari alfa itu adalah X. Jadi dibagi dengan R. X-nya positif, R-nya pun positif. Positif bagi positif juga positif. Terakhir tan alfa sama dengan D sa. Depannya tadi adalah Y, sampingnya adalah X. Jadi rumusnya adalah, tandanya Y-nya positif, X-nya pun positif. Positif bagi positif, positif. Kesimpulannya, di kuadran 1, sin bernilai positif, cos bernilai positif, dan tan juga bernilai positif. Ini yang harus kita catat ya untuk kuadran 1. Bagaimana dengan kebalikan sin kosan, kosekon, sekon, dan kotangan? Dia juga mengikuti tanda ini. Jadi kebalikan sin kosekon dia bernilai positif, kebalikan cos sekon juga bernilai positif, tan kebalikannya adalah kotangan juga bernilai positif. Begitu ya. Kita lanjut ke kuadran kedua ya. Kuadran kedua itu letaknya berada di
sini. Jadi KD2. KD2 ini ya sama halnya titik pusat. Dari titik pusat kita tarik garis ke lingkaran. Terus dari titik ini kita bikin garis tegak lurus terhadap sumbu X. Ya, tegak lurus. Maka nanti untuk sudut yang terbentuk kita beri nama alfa ya. Jadi X-nya di sini bernilai negatif karena dia berada di sebelah kiri. Dan Y-nya tetap bernilai positif. Sedangkan R itu tetap positif. Ini pembuktian untuk R ya. Jadi misalkan saya punya R, mencari R, berarti kan saya pakai angka ya. Misalkan X ini nanti sama dengan negatif 1, Y-nya positif 1. Ini misal aja dulu. Jadi R itu, R kuadrat sama dengan, karena sisi miring ya, sisi miring kuadrat sama dengan negatif 1 atau X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi X kuadrat itu artinya negatif 1 yang dikuadratkan ditambah Y kuadrat berarti positif 1 yang dikuadratkan. Jadi R kuadrat sama dengan negatif 1 kuadrat. Ini harus kita kurungi ya, karena negatif 1 yang dikuadratkan. Artinya negatif 1 kali negatif 1. Positif 1 ditambah 1 kuadrat juga positif 1. Jadi R kuadrat sama dengan 1 tambah 1, 2. Nah, hasil yang kita peroleh ini kan bernilai positif. Jadi, untuk R itu walaupun X-nya negatif atau Y-nya negatif, itu bakalan bernilai positif. Ini hanya ilustrasi. Logika selanjutnya itu adalah kita kan membicarakan mengenai panjang sisi ya. Suatu panjang itu tidak ada yang bernilai negatif. Jadi negatif di sini hanya menunjukkan bahwa letak daripada X-nya itu atau Y-nya itu berada di mana. Kalau X-nya positif ya, berada di kanan. Kalau berada di kiri, X-nya negatif. Begitu pula dengan Y. Jadi Y-nya berada di atas, itu dia positif. Kalau berada di bawah, Y-nya bernilai negatif. Jadi negatif dan positif hanya menentukan posisi dari sudut tersebut. Seperti itu ya. Nah, sudutnya ini apakah dari negatif X ke sini saja? Enggak ya. Sudutnya itu dia berputar seperti ini. Set. Makanya dia lebih dari 90 derajat. Nah, berhentinya di sini. Gitu ya, seperti itu. Jadi dia dimulai tetap dari X 0 derajat di sini. Tapi letaknya berada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ini X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Kita tujuannya ingin mencari perbandingan trigonometri sin kostan, apakah dia bernilai positif dan negatif gitu ya. Jadi kita mulai dari sin alfa sama dengan demi ya, demi D bagi mi. Depan dari sudut alfanya itu adalah Y positif. Di sini Y per R sama-sama positif. Maka jawabannya positif. Terus cos alfa sama dengan sa bagi mi. Sa-nya dari alfa itu adalah X, mi-nya adalah R. Jadi negatif dibagi positif, yaitu negatif. Sedangkan tan alfa itu adalah D sa. Depannya adalah Y, sampingnya adalah X. Y-nya positif, X-nya negatif. Sehingga tan alfa itu nilainya sama dengan negatif ya. Kalau pengen kita simpulkan, jadi di KD2 sin bernilai positif. Ya, sin bernilai positif, cos bernilai negatif, dan tan bernilai negatif. Kesimpulannya hanya sin yang bernilai positif, selebihnya negatif. Kita lanjut ke kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga tetap ya kita bikin garis dari titik pusat ke tepi lingkaran, lalu kita buat garis tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, X-nya di sini negatif. Y-nya itu negatif juga. Lalu bagaimana dengan R? R tetap positif. Ya, sekarang kita kerjakan. Sin alfanya di sini. Jadi tetap perputarannya itu dia dari sini, set gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, sin alfa sama dengan demi. Berarti depan alfanya adalah Y. Ini rumusnya tetap Y per R untuk sin negatif
bagi positif, jadinya negatif. Lalu cos alfa itu adalah X-nya negatif, R-nya positif. Hasilnya negatif, dan tan alfa itu sama dengan Y per X ya. Y-nya negatif, X-nya juga negatif, sehingga jawabannya positif ya. Negatif bagi negatif. Kalau tandanya sama, itu positif ya. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Jadi kesimpulannya untuk kuadran ketiga, ya, kuadran ketiga itu sin bernilai negatif, cos bernilai negatif, dan tan bernilai positif. Terakhir kita akan bahas mengenai di kuadran 4 ya. Seperti ini gambarnya, tegak lurus terhadap sumbu X, alfanya berada di sini. Lalu Y-nya dia bernilai negatif, R-nya positif, X-nya positif ya. Baik, kita kerjakan. Untuk sin alfa itu sama dengan demi depan dari alfa adalah Y per R, Y-nya negatif, R-nya positif, sehingga jawabannya negatif. Cos alfa itu sama dengan sami, sampingnya X, R-nya adalah miringnya, jadi positif bagi positif sama dengan positif. Sedangkan tan alfa sama dengan D jadi Y per X plus min Y-nya ya, X-nya positif, jadi jawabannya negatif. Sehingga kita simpulkan untuk kuadran keempat itu sin bernilai negatif, cos bernilai positif, dan terakhir tan bernilai negatif. Ini adalah kesimpulannya. Baik, sekarang kita rangkum. Jadi kuadran 1 itu semuanya positif ya. Semua positif. Sin, cos, dan tan beserta kebalikannya ya. Sedangkan di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif, selebihnya negatif. Cos dan tan negatif. Sedangkan di kuadran ketiga hanya tan yang bernilai positif. Dan yang terakhir cos yang bernilai positif pada kuadran keempat. Ini semua akan kita gunakan untuk mencari nilai pada sudut istimewa lebih dari 90 derajat. Ya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.